Arjat Mimina Elindika. Saya Dewi Sartika. Saya Marialdi Rina. Saya Nadia Fritarani Putri. Saya Rizky Setiawan. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang materi anggaran. Abstrak. Penganggaran memiliki fungsi yang berbeda di perusahaan yang tidak selalu kongruen dengan konflik satu sama lain. Di banyak perusahaan, anggaran secara bersamaan digunakan untuk perencanaan operasi dan evaluasi kinerja. Meskipun literatur sebelumnya merekomendasikan penggunaan tingkat anggaran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda dalam menyelesaikan potensi konflik antara fungsi-fungsi ini. Bukti empiris menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan tingkat anggaran tunggal untuk perencanaan dan evaluasi kinerja. Untuk memeriksa pertanyaan apakah dan mengapa perusahaan melakukannya, kami menganalisis potensi biaya yang muncul dari konflik penganggaran ini. Kami menyarankan agar perusahaan menukar biaya ini dengan biaya perilaku yang mengurangi kredibilitas ketika anggaran evaluasi kinerja menyimpang dari anggaran perencanaan. Kami menguji hipotesis menggunakan data survei dari eksekutif akuntansi manajemen dan menemukan bukti untuk trade-off yang diprediksi. Selain itu, kami menemukan bahwa menggunakan tingkat anggaran tunggal untuk kedua tujuan pada awal tahun tidak berarti menggunakan tingkat anggaran tunggal pada akhir tahun karena perusahaan sering menyesuaikan anggaran secara berbeda untuk perencanaan dan evaluasi kinerja. Studi kami berkontribusi pada literatur dengan mendamaikan perbedaan antara praktik empiris deskriptif dan rekomendasi dari literatur sebelumnya tentang penggunaan anggaran tunggal versus anggaran terpisah untuk berbagai tujuan. Introduction. Penganggaran adalah salah satu mekanisme perencanaan dan kontrol terpenting yang dipekerjakan perusahaan menurut Loew and Schultz 2013 dan Merchant van der Stedt 2017. Aspek yang menantang dari penganggaran adalah bahwa seringkali secara bersamaan melayani berbagai tujuan di perusahaan. Secara khusus, di banyak perusahaan, anggaran secara bersamaan digunakan untuk kedua fungsi yang berorientasi perencanaan, seperti peramalan kegiatan operasi, dan fungsi yang berorientasi evaluasi kinerja, seperti menentukan pembayaran bonus menurut Becker, Mahlendorf, Schaeffer, and Titten pada 2016 dan Hansen van der Stedt pada 2004. Studi ini menyelidiki apakah dan mengapa perusahaan menggunakan tingkat target anggaran yang sama untuk perencanaan operasi dan evaluasi kinerja. Tujuan selanjutnya, penggunaan satu anggaran atau tingkat target anggaran yang berbeda untuk kedua tujuan dalam penggunaan terpisah anggaran. Mendapatkan wawasan tentang pertanyaan-pertanyaan ini penting karena setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, literatur sebelumnya memiliki pandangan yang bertentangan tentang apakah perusahaan menggunakan atau harus menggunakan anggaran terpisah untuk perencanaan dan evaluasi kinerja. Yang kedua, menyelidiki penggunaan anggaran tunggal atau anggaran terpisah dapat meminta perhatian di luar awal periode ketika anggaran perusahaan di atas. Hipotesis H1. Kesamaan biaya varians relatif ke atas dan ke bawah untuk perencanaan dan evaluasi kinerja berhubungan positif dengan kemungkinan menggunakan anggaran tunggal untuk perencanaan dan kinerja evaluasi pada awal tahun. H2. Jumlah biaya kredibilitas menetapkan dua anggaran terpisah untuk perencanaan dan evaluasi kinerja berhubungan positif dengan kemungkinan menggunakan anggaran tunggal untuk perencanaan dan kinerja evaluasi kinerja pada awal tahun. H3. Kesamaan biaya varians relatif ke atas dan ke bawah untuk perencanaan dan evaluasi kinerja berhubungan positif dengan kemungkinan menggunakan anggaran tunggal untuk perencanaan dan kinerja evaluasi pada akhir tahun.
H4. Jumlah biaya kredibilitas menetapkan dua anggaran terpisah untuk perencanaan dan evaluasi kinerja berhubungan positif dengan kemungkinan menggunakan anggaran tunggal untuk perencanaan dan kinerja evaluasi pada akhir tahun. Metode unit analisis dan pemilihan sampel. Tes hipotesis memerlukan unit analisis di mana operasi anggaran untuk perencanaan dan evaluasi kinerja ditetapkan. Karena data rincian yang diperlukan tidak tersedia untuk umum dan karena pertanyaan penelitian kami memerlukan variasi cross-seksional dalam praktik penganggaran, kami mengumpulkan data kuesioner dari penampang unit bisnis dalam layanan dan sektor manufaktur. Sampel dan responden menunjukkan distribusi sampel untuk industri menurut ukuran, jumlah karyawan, dan responden utama. Pengukuran variabel konstruksi diukur oleh beberapa item dan mencakup berbagai aspek konstruksi. Mereka tidak seharusnya memiliki signifikan dalam dekolerasi dan secara tepat diwakili oleh indeks. Fakta seperti jumlah hari kerja penuh, waktu yang setara dengan menyiapkan anggaran tahunan oleh satu ukuran barang. Macam-macam anggaran. Pertama adalah anggaran tunggal tahun dimulai dan anggaran tunggal tahun akhir. Penggunaan tingkat anggaran tunggal, tingkat anggaran terpisah untuk perencanaan dan evaluasi kinerja. Biaya variasi similaritas. Biaya varian mengacu pada biaya-biaya perusahaan dihadapkan dengan ketika angka aktual berkinerja lebih buruk target anggaran. Yang ketiga, biaya kredibilitas. Biaya kredibilitas mengacu pada potensi kerugian dalam motivasi manajer ketika evaluasi kinerja dan tingkat anggaran perencanaan saling menyimpang dari satu sama lain dan sebagai konsekuensinya kredibilitas anggaran berkurang. Keempat, biaya anggaran delta. Kami mengukur sumber daya yang digunakan untuk mempersiapkan anggaran dengan hari kerja penuh waktu yang setara atau FTE. Yang terakhir, perencanaan penting dan performal penting. Pentingnya target anggaran dalam bidang manajemen utama berikut peramalan, koordinasi, alokasi sumber daya, evaluasi kinerja, kompensasi variabel, dan komunikasi internal atau eksternal. Estimasi model ekonometrik. Untuk menguji hipotesis kami melakukan regresi tunggal anggaran year begin untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2 dan anggaran tunggal akhir tahun untuk menguji hipotesis 3 dan hipotesis 4. Dari variabel minat dan kontrol kami untuk perusahaan dalam industri. Panel A melaporkan distribusi perusahaan menggunakan satu tingkat anggaran versus tingkat anggaran terpisah pada awal tahun dan akhir tahun. 83 perusahaan, 27% dari perusahaan sampel menggunakan satu anggaran awal tahun, namun bagian ini berkurang selama tahun ini karena penyesuaian anggaran intra tahun. Hanya 33 perusahaan, 29% dari total sampel, menyelesaikan tahun dengan anggaran tunggal. Hasil ini menunjukkan bahwa 50 perusahaan atau 43% dari total sampel dan 60% dari perusahaan memilih tingkat anggaran tunggal awal tahun. Tabel 3 melaporkan statistik ringkasan untuk biaya varians. Baik ke atas maupun ke bawah, biaya varians mencakup hampir teoritis penuh dari 1 sampai 7 untuk perencanaan. Jadi, secara rata-rata dari perspektif perencanaan, varian ke bawah dan ke atas sama pentingnya untuk perusahaan dalam sampel kami. Selain itu, berarti biaya varians relatif untuk evaluasi kinerja adalah
0,31 yang masuk akal sebagai 37% dari perusahaan tidak memiliki batasan dalam fungsi insentif mereka. Tahun dimulai dan anggaran tunggal tahun akhir terkorelasi secara signifikan. Banyak perusahaan beralih ke pisahkan anggaran sepanjang tahun secara positif dan signifikan. Untuk akhir tahun dan juga anggaran tahun dimulai dan biaya kredibilitas merupakan bukti awal tahun mendukung hipotesis 1 sampai hipotesis 4. Tes hipotesis tabel 5 melaporkan hasil dari 3 persamaan regresi multivariat. Model 1 menunjukkan estimasi bersama menggunakan estimator probit yang tampaknya tidak terkait dengan hasil untuk single budget year begin dan single budget year end. Seperti yang diperkirakan, biaya similaritas memiliki hubungan positif dan signifikan dengan anggaran tunggal 1 tahun dimulai. Dalam model 1A mendukung H1. Kami juga menemukan dukungan untuk H2, karena biaya kredibilitas juga secara positif terkait dengan single budget year begin. Konsisten dengan harapan kami pada faktor-faktor penentu penganggaran lainnya, biaya anggaran delta dan perveval penting positif dan perencanaan penting berhubungan negatif dengan anggaran tunggal 1 tahun. Model 1B dan model 2 merujuk pada akhir tahun anggaran tunggal dan uji H3 dan H4. Model 1B mencakup semua pengamatan dari estimasi bersama dengan model 1A, sedangkan model 2 hanya mencakup perusahaan yang memulai dengan anggaran tunggal pada awal tahun. Di sini heterogenitas apapun hanya dapat didorong oleh penyesuaian dinamis dalam tahun anggaran yang mengarah atau tidak mengarah pada anggaran terpisah untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pada akhir tahun. Untuk biaya similaritas, koefisien adalah positif dan signifikan dalam model 1B dan dalam model 2, memberikan dukungan untuk H3. Sejalan dengan H4, kami juga menemukan hubungan positif biaya kredibilitas dengan akhir anggaran 1 tahun tunggal untuk model 1B dan untuk model 2. Kami tidak menemukan bukti yang mendukung hubungan antara biaya anggaran delta dan anggaran tunggal 1 tahun untuk model 1B dan model 2, yang sejalan dengan gagasan bahwa memisahkan anggaran selama tahun ini terutama muncul dari penyesuaian anggaran perencanaan ke kondisi baru. Akhirnya, kami menemukan tunggal anggaran akhir tahun dan perveval penting berhubungan positif untuk model 1B. Kesimpulannya adalah 1. Penganggaran memiliki fungsi yang berbeda di perusahaan yang tidak selalu kongruen satu sama lain dan dapat menimbulkan konflik. Meskipun literatur sebelumnya merekomendasikan penggunaan anggaran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda untuk menyelesaikan konflik tersebut. 2. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan menyesuaikan anggaran secara berbeda untuk perencanaan dan evaluasi kinerja selama tahun ini. Bukti menyerupai temuan sebelumnya dari penelitian tentang revisi anggaran intratahun. Hasil studi kami membantu untuk mendamaikan perbedaan yang nyata dalam praktik empiris deskriptif dan rekomendasi berdasarkan literatur akademik karena 2 alasan. Pertama, konsisten dengan literatur sebelumnya, kami menemukan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel kami, 72% menggunakan anggaran tunggal pada awal tahun. Namun, kami juga menemukan bahwa sebagian besar perusahaan, 71% menggunakan anggaran terpisah untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pada akhir tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan menyesuaikan anggaran secara berbeda untuk perencanaan dan evaluasi kinerja selama tahun ini. Kedua, kami menemukan bukti untuk hipotesis kami yang memprediksi bahwa perusahaan lebih cenderung menggunakan anggaran tunggal ketika konflik antara perencanaan dan evaluasi kinerja rendah dan potensi kerugian motivasi dari anggaran evaluasi kinerja yang menyimpang tinggi. Selanjutnya, kami berasumsi bahwa biaya yang diharapkan terkait dengan menetapkan anggaran tunggal versus anggaran terpisah dari bagian-bagian berikut. 1.
Biaya varians yang timbul dari realisasi output X yang menyimpang dari satu atau kedua anggaran. Biaya ini dapat berbeda untuk varian ke atas dari anggaran, misalnya X melebihi anggaran, dan varian ke bawah dari anggaran, misalnya X kurang dari anggaran. Selain itu, biaya ini dapat berbeda untuk setiap tujuan penganggaran. Biarkan parameter biaya varians dari varian naik atau turun dari nilai yang direalisasikan, X dari anggaran ini menjadi si D dan si U untuk I1/4 F plan, PEG, ketika plan menandakan tujuan perencanaan dan PE menandakan tujuan evaluasi kinerja. Untuk kesederhanaan, kami mengasumsikan bahwa biaya varians untuk varian naik dan turun dari anggaran adalah linear. Asumsi yang kedua, yakni biaya untuk menyiapkan proses perencanaan tambahan. Jadi, jika perusahaan ingin menetapkan anggaran perencanaan dan evaluasi kinerja yang terpisah, itu menimbulkan biaya tetap tambahan. Yang ketiga, biaya kredibilitas yang timbul dari berkurangnya kredibilitas anggaran evaluasi kinerja ketika karyawan memperhatikan bahwa itu tidak sesuai dengan anggaran perencanaan. Dengan demikian, fungsi biaya dari perbedaan antara kedua anggaran. A. Anggaran tunggal tahun mulai atau anggaran tunggal tahun akhir. Yang pertama, anggaran tunggal pada awal tahun. 2. Anggaran tunggal pada akhir tahun. B. Biaya variasi similaritas. Yang pertama, perencanaan biaya variasi bawah atau atas. Asumsikan untuk pertanyaan berikut ini bahwa unit bisnis Anda menyiapkan anggaran tahunan pada akhir tahun fiskal berakhir untuk tahun fiskal berjalan. Setelah beberapa bulan dari tahun fiskal, saat ini Anda menyadari bahwa permintaan barang atau jasa unit bisnis Anda dalam beberapa bulan ke depan akan jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari yang direncanakan pada awal tahun fiskal. Yang kedua, perkirakan biaya permintaan yang lebih rendah dari yang diharapkan pada awal tahun fiskal untuk barang atau jasa unit bisnis. Anda harap memperhitungkan semua biaya yang terkait dengan menyiapkannya aktual dari permintaan yang diharapkan. Harap pertimbangkan pengeluaran moneter serta biaya peluang. Biaya perencanaan varians yang menurun. Yang pertama, menyimpan material yang sudah dibeli atau masih harus dibeli karena kontrak yang ada dan tidak diperlukan dalam waktu dekat. Yang kedua, penyusutan nilai bahan yang tidak digunakan. Yang ketiga, kapasitas yang tidak digunakan. Biaya kapasitas idle dalam produksi. Yang keempat, kehilangan penjualan karena penggunaan alternatif kapasitas produk atau layanan. Varians ke atas biaya perencanaannya. Yang pertama, biaya tambahan harga untuk komoditas dan bahan tambahan. Kedua, percepatan pengiriman komoditas dan bahan. Ketiga, ruang penyimpanan tambahan. Keempat, peningkatan jangka pendek dalam produksi barang atau jasa. Kelima, memperbaiki biaya akibat pencepatan produksi. 6. Staf produksi tambahan dan premi lembur. 7. Staf penjualan tambahan dan premi lembur. 8. Staf layanan tambahan dan premi lembur. Yang ke-9, diskon atau pembayaran penalti karena keterlambatan pengiriman. 10. Kehilangan penjualan karena waktu pengiriman lebih lama atau keterlambatan pengiriman. B. Biaya variasi similaritas. Yang pertama, varians ke bawah atau ke atas memerlukan evaluasi kerja. Varians ke bawah memerlukan evaluasi kerja. Apakah kepala departemen Anda menerima kompensasi variabel jika mereka tidak mencapai target anggaran mereka ke level 100%? Tidak hanya untuk pencapaian penuh, ya, dengan target pencapaian bahasa Albania. Yang kedua, varians ke atas memerlukan evaluasi kerja. Apakah Anda mencapai target anggaran maksimum di unit bisnis Anda dan tidak, mana bonus kepala departemen tidak akan
meningkat lebih lanjut. Ya, dengan target pencapaian. C. Biaya kreditabilitas. Harap disebutkan apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut. Untuk target anggaran unit bisnis Anda, skala Likert 7 poin, berlabuh dari tidak setuju sama sekali hingga sepenuhnya setuju. Pertama, manajer tidak percaya target anggaran realistis dan dapat dicapai jika tingkat target anggaran tidak perencanaan operasi berbeda dari tingkat target anggaran untuk evaluasi kinerja. Yang kedua, target anggaran untuk evaluasi kinerja hanya memotivasi para manajer jika mereka menganggap target anggaran ini realitas dan dapat dicapai. Lalu C, biaya kredibilitas, berapa hari kerja yang dihabiskan berbagai departemen untuk persiapan target anggaran untuk perencanaan operasi yang berlaku pada awal tahun fiskal saat ini. Jika misalnya 3 karyawan yang bekerja penuh waktu atau full-time employee dari departemen produksi masing-masing menghabiskan 10 hari penuh untuk persiapan target anggaran untuk perencanaan operasi. Ini sesuai dengan 30 hari kerja penuh waktu yang setara. E. Perencanaan penting dan perseval penting. Seberapa penting target anggaran untuk kegiatan berikut di unit bisnis Anda? 1. Proyeksi biaya dan pendapatan di masa depan. 2. Koordinasi antar departemen yang berbeda, misalnya koordinasi antara departemen pembelian dan departemen produksi, atau antara departemen produksi dan departemen penjualan. 3. Alokasi sumber daya, misalnya staf yang diminta, anggaran untuk departemen. 4. Evaluasi kinerja kepala departemen, penentuan kompensasi variabel untuk kepala departemen. 6. Komunikasi internal. 7. Komunikasi eksternal. F. Interdep. Sejauh mana kinerja satu departemen tergantung pada keputusan atau tindakan departemen lain. Misalnya, sepanjang rantai nilai pembelian dan produksi dan penjualan. Sejauh mana berbagai departemen dapat melakukan kegiatan mereka sebagai unit berdiri sendiri, misalnya produk, layanan dapat dibeli atau dijual ke pasar eksternal. G. Ketidakpastian. Seberapa baik kepala departemen unit bisnis Anda dalam meramalkan aspek-aspek berikut dalam industri Anda. 1. Perilaku pesaing. 2. Perilaku pelanggan. 3. Perilaku pemasok. H. Karakteristik responden. Silakan tentukan dalam tahun. 1. Total pengalaman kerja Anda. 2. Pengalaman Anda di posisi saat ini di perusahaan. 3. Usia Anda.